Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Selamat datang di pertemuan kita malam hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Yang pertama, selamat datang kembali di kelas online akuntansi ya. Setelah beberapa hari kita libur, kemudian kita udah masuk di pertemuan malam ini dan semoga bisa mengikuti dengan seksama. Kemudian, informasi selanjutnya, malam ini ada pemateri yang gantiin saya untuk malam ini. Karena saya sedang dipijet. Saya lagi kurang enak badan. Kemudian malam ini kan agendanya kita belajar materi buku besar dan neraca saldo ya. Nah, langsung aja kita sambut pemateri kita, Kak Siva Siti Fatonah, dipersilakan. Kalian enjoy sama Kak Siva ya. Saya sambil pantau di Zoom kok, sambil record ya, sambil dengerin. Ya, Kak. Silakan. Baik, Seperti Kak. biasa, aktif tanya jawab saya pantau, oke? Oke, Kak. Oke, sip. Silakan, Kak Siva. Baik, Kak. Terima kasih, Kak Rizka. Bagaimana suara saya sebelumnya terdengar? Terdengar, Kak. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Rizka yang sudah mempersilahkan. Tadi juga sudah diperkenalkan. Nama saya Siva, teman-teman semuanya. Langsung saja mungkin ya kita ke pembahasan untuk materi kita kali ini, atau barangkali mau Kak Siva kenalan dulu, Kak Siva. Boleh perkenalan ya. Baik, perkenalkan nama saya Siva Siti Fatona. Saya sekarang mahasiswa di salah satu universitas di Kuningan. Ada barangkali dari teman-teman peserta semuanya, ada yang dari Kuningan, barangkali dari Majalengka atau Cirebon gitu ya. Kemudian mungkin itu aja ya untuk perkenalannya ya. Oke. So, silakan. Dimulai ya. Oke. Tetap on cam ya. Saya pantau sambil semuanya. Tiduran. Oke. Teman-teman semuanya, untuk sekarang kan kita akan belajar materi tentang buku besar dan neraca saldo. Nah, sebelumnya sambil kita masuk ke pembahasan utama kita pada malam kali ini, kita akan bahas dulu review mungkin ya, sedikit-sedikit terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kariska. Barangkali dari teman-teman semuanya, berarti kan sudah, kita kan dari buku besar itu kan merupakan salah satu dari siklus akuntansi begitu ya, baik untuk perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, sebelumnya itu kan ada jurnal, pencatatan jurnal. Nah, dan di pencatatan jurnal itu kan teman-teman harus paham terlebih dahulu terkait dengan 5 akun besar begitu ya. Barangkali dari teman-teman semuanya bisa disebutkan 5 akun besar itu yang memang sudah sangat lazim. Barangkali dari teman-teman ada yang bisa jawab terkait dengan 5 akun besar itu. Izin, Kak. Izin, Kak. Boleh Kak Yolanda, barangkali ya. Karida, baik, Kak. Terima kasih. 5 akun itu, yang pertama ada akun harta, yang kedua akun utang, yang ketiga ada akun modal, pendapatan, dan biaya. Kasih, Kak. Iya. Baik Kak Yolanda, terima kasih banyak. Memang itu ya jawabannya. Jadi ada 5 akun besar yang memang kita harus perlu ketahui, dan di sana ada turunan-turunannya, kayak misalkan harta berarti kan ada kayak kas, kemudian piutang, dan lain sebagainya, ada peralatan, perlengkapan, kemudian sampai ke biaya atau beban, ada yang namanya biaya gaji, kemudian biaya air dan telepon, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sambil kemudian kan teman-teman terkait dengan akun dari jurnal itu kan berarti teman-teman juga harus sudah paham terkait dengan saldo normal yang memang diperuntukkan untuk 5 akun besar tadi, kayak harta itu saldo normalnya di mana, pasti teman-teman juga sudah paham begitu ya.
barangkali ada yang bisa menyebutkan kembali terkait dengan 5 akun besar untuk saldo normalnya. Silakan, tadi sudah disebutkan kan ya untuk Kak Yolanda terkait dengan 5 akun besarnya, barangkali dari saldo normalnya. Silakan ada yang bisa. Baik, Karida. Izin menjawab, Kak, tapi saya nggak on cam ya, Kak, ya, soalnya posisi kameranya sulit. Oh iya, mangga. Ya, untuk pertama bertambah dulu. Untuk harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di debit. Kemudian untuk yang berkurangnya, harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit, modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, kemudian beban berkurang di kredit. Baik, Karida, terima kasih banyak. Wah, Masya Allah ya teman-teman semuanya, kayaknya memang sudah paham-paham semua ya terkait dengan 5 akun besar, kemudian saldo normalnya. Kita asumsikan semuanya udah paham semua ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pemaparan utama kita, yaitu terkait dengan buku besar dan saldo normal. Ini saya coba izin share screen. Nanti terkait dengan review lagi, kita akan sambil berjalan saja begitu ya. Ya, Kak. Oke. Apakah sudah muncul share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Oke, muncul ya. Nah, sekarang kita ke buku besar atau general ledger. Teman-teman, kan salah satu dari siklus akuntansi itu adalah memposting ke buku besar atau general ledger gitu ya. Nah, untuk kita kalau mau di buku besar, kita paham tentang buku besar, kita harus tahu dulu nih definisi dari buku besarnya itu sendiri. Nah, langsung aja di sini ada buku besar itu adalah proses mengelompokkan nilai saldo berdasarkan akunnya. Nah, teman-teman, itu yang namanya buku besar. Jadi, ketika di jurnal itu kan ada tabel-tabel begitu ya. Nah, di sana ada misalkan tanggal, kemudian nama akun di sana. Nah, itu kan masih kayak berceceran gitu, kayak tanggal, misalkan tanggal 1 kas, kemudian di debit, kemudian di kreditnya misalkan peralatan begitu ya. Nah, itu di jurnal itu masih kayak berceceran begitu. Nah, kita di buku besar dikelompokkan lagi akun-akun yang memiliki saldo yang ada di jurnal itu, di jurnal umum itu, ke dalam buku besar berdasarkan akunnya begitu. Nah, itu yang namanya buku besar. Jadi dengan demikian buku besar itu berarti ada beberapa banyaknya buku besar itu berarti tergantung dari akun-akun yang terkaitnya, teman-teman, yang terkait di jurnal atau di transaksi tersebut gitu ya. Nah, kemudian posting sendiri. Nah, kan berarti memposting ke buku besar gitu. Nah, posting sendiri itu berarti memindahkan apa? Angka-angka dari jurnal ke buku besar. Jurnalnya itu kan memang kalau misalkan di perusahaan jasa berarti terkait dengan jurnal umum begitu ya. Kalau misalkan di perusahaan dagang berarti kan ada jurnal pembelian, kemudian jurnal penjualan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini dari jurnal itu secara umum karena nantinya untuk penggunaan terkait dengan jurnal perusahaan dagang atau jurnal perusahaan jasanya begitu. Itu terkait dengan definisinya. Jadi memposting ke buku besar itu berarti memindahkan angka-angka atau jumlah-jumlah dari jurnal ke buku besar. Buku besarnya itu sendiri apa? Pengelompokan dari nilai saldo berdasarkan akun begitu ya, teman-teman. Itu terkait dengan buku besar. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Sekarang terkait dengan bentuk-bentuk, teman-teman, buku besar itu diklasifikasikan berdasarkan berbagai macam kayak kelompok gitu. Salah satunya itu berdasarkan bentuk. Ada juga yang kayak berdasarkan transaksi, misalkan di perusahaan dagang itu kan ada buku besar pembantu, nanti itu ada buku besar khusus juga gitu ya. Nah, kalau sekarang kita secara umum terlebih dahulu, di sini buku besar itu ada secara berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada sekitar 4, teman-teman. Di sana yang pertama ada berdasarkan
bentuknya itu ada bentuk T. Seperti namanya, berarti nanti buku akunnya itu berbentuk T. Nah, ini nih teman-teman. Set, set. Nah, kenapa bentuk T? Karena memang bentuknya T begitu. Nah, di sana ini tuh yang paling sederhana teman-teman. Untuk yang bentuk di buku besar itu, yang paling sederhana adalah yang bentuk T. Karena memang cuma memuat infonya itu cuma nama akun, kemudian nomor akun, kemudian ada juga yang tanggal, kemudian jumlah. Ini yang paling simple. Kemudian ada juga yang selanjutnya buku besar 2 kolom. Kenapa disebut buku besar 2 kolom? Karena ini teman-teman, debit dan kreditnya memang dipisahkan ke dalam 2 kolom yang berbeda begitu. Sebenarnya ini sama aja dengan buku besar yang bentuk T, cuman yang buku besar 2 kolom ini memuat informasi-informasi yang lebih spesifik. Kayak di sini ada keterangan, kemudian referensi begitu. Dan juga di buku besar 2 kolom ini pakainya udah mulai di tabel begitu ya teman-teman. Kalau di bentuk T kan masih kayak, ya emang karena memang sesimpel itu di bentuk T gitu, jadi cuman garis aja gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di buku besar 4 kolom. Nah, buku besar 4 kolom ini memuatnya itu berarti ada tanggal, keterangan, referensi, maksudnya itu masuk 1 kolom, kemudian debit 1 kolom, kredit 1 kolom, dan saldo 1 kolom. Berarti itu udah 4. Nah, itu maksudnya 4 kolom itu mencangkup tadi ada 4 kolom yang memang dipisahkan. Ada tanggal, keterangan referensi 1 kolom, kemudian debit kreditnya dipisah, dan saldonya dimuat begitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir terkait dengan buku besar 6 kolom. Nah, untuk buku besar 6 kolom ini mencakupnya sama aja sebenarnya kayak yang 4 kolom, cuman yang 6 kolom ini si bagian saldonya itu dipisah kembali teman-teman di antara debit dan kredit gitu. Itu yang terkait dengan buku besar yang bentuk-bentuknya ya teman-teman. Nah, teman-teman harus juga paham terkait dengan karakteristik dari masing-masing bentuknya, di mana kita kembali lagi ke buku besar yang bentuk T. Di sini yang bentuk T itu kan udahlah tahu ya, berarti paham lah pokoknya kenapa bentuknya T, karena memang bentuknya sesimpel itu dan kayak T begitu. Nah, untuk ketika teman-teman ketika dihasilkan yang namanya selisih antara debit dan kredit, kan nanti itu dijumlah nih di sini, misalkan ada kas nih, kas, kemudian di tanggal 1 misalkan terjadi debit sekian juta misalkan, kemudian di tanggal 5 terjadi kredit sekian juta. Nah, di sana kan jumlahnya itu harus dijumlahkan nanti di akhir tuh. Pokoknya setiap buku besar itu khususnya untuk dibentuk T ini harus dijumlahkan nanti di setiap akhirnya. Nah, untuk yang buku besar bentuk T ini, selisih dari debit dan kredit itu dinamakan dengan saldo kredit atau saldo debit. Maksudnya gimana? Gini teman-teman, misalkan di tanggal 1 nih, di tanggal 1 nama akunnya kas misalkan ya, kemudian di tanggal 1 terjadi debit, gitu, di kas tuh terjadi debit sebesar 1 juta. Kemudian di tanggal 5 misalkan terjadi pengeluaran kas nih, sebesar 500.000. Nah, selisihnya itu kan nanti harus di akhir tuh harus dijumlahkan tuh, harus diselisihkan. Selisihnya itu nanti akan menjadi saldo kredit atau saldo debit. Nah, menentukan saldo kredit atau saldo debitnya seperti apa? Begini teman-teman, ketika jumlah atau nominal itu lebih besar di debit, maka itu dinamakan saldo debit. Tapi penulisannya itu disimpan di kredit. Gitu. Saya ulangi, ketika selisihnya itu lebih besarnya di debit, maka itu dinamakan saldo debit, tapi selisihnya itu nanti akan disimpan di saldo kredit, di bagian kredit. Pun begitu sebaliknya, ketika saldo kredit itu yang lebih besar, maka selisihnya itu dinamakan saldo kredit, tapi disimpannya di bagian debit. Kenapa harus menyelang gitu? Karena di bentuk T ini nanti jumlahnya harus balance. Memang kayak akuntansi begitu kan ya. Akuntansi kan memang terkenal dengan keseimbangannya, kebalance-nya gitu ya. Jadi untuk bentuk buku besar yang bentuk T ini, nanti endingnya harus balance. Itulah kenapa selisihnya harus disimpan di bagian yang lawannya.
Misalkan misalkan selisihnya itu selisih debit. Berarti selisihnya itu harus disimpan di kredit. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kita explore lagi di contoh soal ya. Kemudian untuk yang 2 kolom karena memang karakteristiknya tadi sama kayak yang bentuk T, berarti memang untuk yang 2 kolom ini juga sama, ketika selisih yang di debit lebih besar daripada yang di kredit, berarti itu dinamakan saldo debit. Dan nanti yang selisihnya itu disimpan di bagian kredit begitu. Cuman teman-teman untuk yang buku besar 4 kolom dan buku besar 6 kolom, karena memang di sini kolom saldo itu sudah sudah punya tempatnya masing-masing. Jadi untuk yang 4 kolom di sini nanti gak usah balance teman-teman nanti hasilnya. Nanti cukup hasil atau memang hasil pengurangan atau penjumlahan dari yang sebelumnya saja gitu. Misalkan saldo debit itu lebih besar daripada saldo kredit. Nah, berarti kan itu jadinya saldo debit ya. Selisihnya itu jadi saldo debit. Nanti karena memang di buku besar 4 kolom ini kolom saldonya cuma 1, jadi untuk menandakan apakah itu debit atau kredit, nanti teman-teman bisa dikasih kurung debit atau kredit. Pun atau bisa juga teman-teman bisa diungkapkannya itu dinyatakannya misalkan nominalnya untuk debit gak usah pakai kurung, tapi yang untuk kredit, misalkan kreditnya lebih besar nih dari saldo debit, berarti selisihnya itu, si kreditnya itu diungkapin dengan dalam kurung, misalkan selisihnya 1 juta, berarti dalam kurung 1 juta gitu. Gitu teman-teman. Nah, kalau untuk buku besar 6 kolom, ini memang lebih kompleks, tapi lebih memudahkan juga. Karena apa? Karena di sini posisinya saldonya udah dipisah antara debit dan kredit begitu. Itu terkait dengan buku besar bentuknya begitu ya. Nah, teman-teman sebelum masuk ke contoh mau tanya jawab dulu atau kita masuk dulu ke contoh? Silakan. Barangkali ada yang masih bingung. Pak Karida, mangga Karida gimana? Ya Kak, izin bertanya. Tadi untuk yang selisih itu tidak perlu dijumlahkan, maksudnya gimana Kak? Untuk yang selisih itu, yang mana berarti kalau untuk buku besar bentuk T dan 2 kolom itu memang harus dijumlahkan nanti endingnya. Karena memang nanti debit sama kredit itu nilainya itu harus sama, harus seimbang gitu. Untuk yang di buku besar bentuk T dan buku besar 2 kolom. Cuman untuk di buku besar 4 kolom dan 6 kolom, kenapa tidak perlu dijumlahkan? Karena memang di sini posisinya saldonya sudah ada, Kak. Sudah ada tempatnya. Jadi, ya udah, kalau udah ada tempatnya, tinggal selisih dari debit sama kreditnya aja, gitu. Jadi nanti yang selisih dari terakhir itu yang jadi nanti diposting lagi ke neraca saldo gitu. Karena memang di buku besar yang 4 kolom dan 6 kolom ini kan memang posisinya sudah ada tempat saldonya begitu. Begitu kurang lebih Karida. Oh iya Kak, terus sama tadi satu lagi yang di buku besar 4 kolom itu, karena dia tidak ada pemisah antara itu kredit atau debit gitu, ditandainya pakai tanda kurung biasa gitu, yang biasanya gitu Kak? Iya Kak, iya. Atau nih, bisa juga teman-teman semuanya pakai tanda kurung, berarti kalau tanda kurung kan menunjukkan kredit. Nah, berarti itu selisih kredit begitu ya. Saldonya saldo kredit. Berarti kreditnya yang lebih besar itu pakai tanda kurung. Atau di sebelahnya aja. Misalkan pakai dalam kurung D, berarti kan itu saldo debit. Atau dalam kurung K, berarti itu saldo kredit. Gitu sih. Oh iya, terima kasih Kak. Terima kasih kembali Karida. Gimana barangkali dari teman-teman yang lainnya? Oke, mungkin cukup ya. Langsung aja kita ke pembahasan contoh soal ya, terkait dengan apa? Ini terkait dengan Kanindi, gimana Kanindi? Ya Kak, aku mau ini mungkin saran. Nanti kan kalau misalkan nanti kita memasuki bahas soal, nanti bisa nggak Kak diterapkan dalam bentuk keempat bentuk buku besar ini?
Tentu aja Kak, Bisa ya? nanti iya. Oke. Udah disiapin juga. Ini Siva mohon izin buat stop share dulu ya. Oke. Makasih. Ini kita bukanya, ini mohon maaf nggak di PowerPoint lagi, kita pakainya yang di Excel gitu. Kita coba izin share screen lagi. Nah, udah masuk ya Kak? Udah muncul share screen-nya? Udah, Kak. Oke. Nah, ini di sini ada contoh sederhana terkait dengan penerapan untuk buku besar, teman-teman. Di sini ada contoh soalnya. Sebentar. Nah, contoh soalnya diketahui pencatatan jurnal sebagai berikut. Di tanggal 1 Februari ada kas bangunan kendaraan di debit sebesar sekian. Kemudian di sana di kreditnya ada modal Rizal sebesar sekian. Kemudian ada keterangan di sini ya teman-teman, modal awal perusahaan. Kemudian di tanggal 5 Februarinya di debit ada peralatan, kemudian di kredit ada kas. Di sana ada pembelian peralatan tunai sebesar nominal yang sudah tercantum. Nah, kita ke buku besar bentuk T terlebih dahulu nih. Nah, di sana kan di buku besar bentuk T tadi template-nya ada nama akun, kemudian tanggal, saldo kredit, jumlah gitu ya. Nah, teman-teman, pertama kali yang harus teman-teman lakukan ketika mau memposting ke buku besar, itu teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu akun-akun yang memang terkait di jurnalnya. Nah, di sini karena memang kebetulan jurnalnya cuma 2 tanggal gitu ya, jadi kita bisa identifikasi nih akun-akun apa aja, berapa akun yang terkait, yang memang harus kita buatkan buku besarnya gitu. Nah, di sini ada kas 1, kemudian bangunan 2, kendaraan 3, modal Rizal 4, peralatan 5. Berarti ada sekitar 5 akun yang harus kita buat untuk buku besarnya. Nah, di sini kita buat nih buku besar untuk kelima akun tersebut. Nah, di sini ada nama akun. Teman-teman perlu diketahui ya, untuk pencatatan buku besar ini memang harus menyusun begitu sesuai dengan nomor akun. Aku yakin, Sipa yakin itu teman-teman udah tahu kan berarti yang nomor akunnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada contoh soal atau ada latihan-latihan lagi terkait buku besar gitu, nanti penyusunannya sesuai dengan nomor akun yang paling kecil begitu ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita kas terlebih dahulu. Kas karena memang nomor akunnya belum diketahui, kita coba bareng-bareng aja. Di sini ada kas, berarti nama akunnya kita ganti dengan kas. Nah, nomor akunnya taruhlah misalkan kas itu harta, kemudian harta lancar 1 gitu ya. Nah, ini untuk nomor akunnya. Kemudian yang selanjutnya ada bangunan. Kita coba bangunan di sini. Bangunan 1, 2, 1. Nanti teman-teman kalau misalkan memang sudah ada nomor akunnya di sana diketahui, nanti ikuti aja sesuai dengan nomor akun yang terkait ya. Kemudian di sini yang ketiga ada kendaraan. Nomor akunnya kita taruhlah 122, kemudian yang selanjutnya ada peralatan. Di sini nomor akunnya 123. Kita coba lagi di yang terakhir, modal Rizal. Nah, ini modal itu kan HUM 3 ya berarti ya. 311. Oke. Nah, kita selesai nih bikin buku besar untuk masing-masing akun. Nah, sekarang kita posting akun-akun yang sesuai dengan akun-akun terkait sesuai dengan tanggalnya yang tertera. Di sana di tanggal 1 Februari terlebih dahulu, di sana kas ada di debit. Nah, berarti masukin tanggal 1 di sini 0102. Di sana kan di debit ya teman-teman. Masukin nominalnya sebesar 125 juta. Nah, gitu. Udah nih untuk akun kas di tanggal 1. Sekarang di tanggal 1 ada akun apa lagi? Bangunan. Masukin
ingat sesuaikan dengan posisinya, di mana di sana bangunan di debit, berarti kita simpennya di debit juga. Masukin dulu tanggalnya 0102, kemudian nominalnya sebesar 350 juta. Nah, kemudian yang selanjutnya kendaraan. Di sini 0102 nominalnya sebesar 150 juta. Oke. Kemudian udah nih untuk yang di posisi debit udah semua nih di tanggal 1. Sekarang kita di posisi kredit. Di tanggal 1 ada modal Rizal. Di sana disimpan di bagian kredit. Tanggal 1/02. Masukin sebesar 625 juta. Nah, itu. Itu untuk yang transaksi tanggal 1 udah selesai teman-teman sampai di situ. Sekarang di tanggal 5. Barangkali dari teman-teman ada yang mau coba. Nanti saya coba ketikkan, teman-teman tinggal sebutkan saja gitu. Silakan, ada yang mau mencoba? Untuk yang di tanggal 5. Atau ditunjuk saja? Boleh, Karida? Kak izin, tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Kak. Kita sama-sama belajar di sini ya. Boleh, Kak. Gimana? Mungkin untuk tanggal 5 nama akunnya sesuai peralatan, terus nomor akunnya satu. Oh, ini udah dibuat ya, Kak ya? Iya, udah dibuat, tinggal dimasukin aja. Nanti berarti Oh ya, tanggalnya diubah jadi 05 Februari. di bagian mana, Kak? Di tanggal itu peralatan debit tanggal. Debit, oke. Di debit ya. 0502. Oke. Kemudian 25.500.000 di di debit. debit ya. Oke. Oke, makasih Karida. Sama-sama, Kakak. Oke. Sekarang yang kasnya barangkali dari teman-teman yang lainnya. Gimana? Ayo, Landa. Saya, Kak. Boleh, siapa? Kak Adi, mangga. Itu masuk ke kas, Kak. Kas di bagian kredit. Di bagian kredit ya. Iya, Kak. Tanggal berarti Tanggal 5. tanggal 5 ya, Kak. Oke. Berapa Kak nominalnya? 25.500.000 Oke, rupiah. 25. Iya. Siap. Baik, Kak Adi, terima kasih banyak. Sama, Kak. Oke. Sekarang kan udah selesai semua nih. Kita posting transaksi ini ke buku besar udah semua. Semua tanggal juga udah semua. Nah, sekarang kita tinggal ngejumlahin nih. Terakhir kita ngejumlahin karena memang untuk bentuk buku besar bentuk T ini harus dijumlahkan dan tadi rules-nya harus seimbang antara jumlah debit dan kredit. Kita coba di kas terlebih dahulu. Di sana jumlah debit sebesar 125 juta, jumlah kredit sebesar 25.500.000, otomatis akan ada selisih. Nah, yang paling besar itu kan di bagian debit, berarti selisihnya itu akan jadi saldo debit, gitu ya. Nah, kita selisihkan terlebih dahulu. Sampai sini paham kan teman-teman? Karena kenapa saldo debit? Karena nominal yang di debit lebih besar daripada yang di kredit, gitu. Jadi itu yang akan jadi saldo debit. Disimpannya tadi di bagian kredit. Karena apa? Karena nanti endingnya harus seimbang, gitu ya. Nah, saldo debit tadi selisih antara debit dan kredit. Sama dengan kita min aja 125 juta dikurangi 25 juta kan teman-teman ya. 25.500.000 hasilnya 99.500.000. Ini yang tadi jadi saldo debit. Karena apa? Karena selisih antara debit dan kredit, di mana debitnya itu lebih besar, itu bakal jadi saldo debit. Dan saldo debit ini disimpannya di kredit. Kenapa? Karena endingnya harus balance di buku besar bentuk T. Kita jumlahkan.
125 juta. Karena ini saldo kreditnya kosong, jadi kita tinggal nolkan aja, teman-teman. Jumlahkan lagi di sini. Nah, balance. Nanti yang dimasukkan ke neraca saldo itu adalah yang 99.500.000, teman-teman. Dan teman-teman harus bisa paham untuk buku besar bentuk T ini, 99.500.000 ini bukan disimpannya di kredit nanti untuk di neraca saldo, melainkan di debit. Karena apa? Karena tadi saldo debit. Cuman penulisannya di kredit karena tadi di bentuk T harus balance, gitu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke, kita lanjut ke yang bangunan. Bangunan, selisih dari debit dan kreditnya, kebetulan kreditnya 0 kan, jadi selisihnya juga kan 350 juta. Nah, 350 juta ini disimpannya lebih besar debit. Jadi itu masuknya ke saldo debit. Dan saldo debit disimpannya harus di kredit gitu. Ya. Kita simpan di kredit sebesar 350 juta. Jumlahnya otomatis sama 350 juta. Saldo kredit, karena memang kan tadi selisihnya udah disimpan di kredit, di bagian kredit, yang jadi saldo debit. Berarti kita nolkan saja. Sini jumlahnya 350 juta. Nah, udah teman-teman. Nanti berarti yang bakal disimpan, diposting lagi ke neraca saldo di akun bangunan ini adalah sebesar 350 juta di debit. Ingat ya teman-teman, di debit. Kemudian kita ke akun selanjutnya yang kendaraan, sama kayak yang di bangunan di sini. Karena memang untuk kreditnya kosong, jadi selisihnya sebesar 150 juta kita simpan di bagian kredit gitu ya. Sebesar 150 juta. Jumlahnya pun pasti akan jadi 150 juta. Saldo kreditnya otomatis 0. Jumlahnya di sini delete dulu 150 juta. Pun sama teman-teman, kayak yang di modal Rizal, peralatan juga sama perlakuannya. Jadi nanti pokoknya endingnya harus balance. Nah, kalau ini yang kredit sama, berarti karena lebih besar di kredit, jadi ini bakal jadi saldo kredit. Dan saldo kredit disimpannya di bagian debit. Tinggal masukin aja 625. Jumlahnya harus sama, 625. Nah, ini 0 kan, jumlahnya 625. Nah, teman-teman, begitu untuk cara pengisian yang bentuk P. Kita satu-satu dulu tanya jawab atau langsungkan saja dulu? Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung untuk yang bentuk P? Silahkan Kak Nindi. Iya, Kak, aku mau nanya. Kan kalau yang di nama akun kas itu kan 99.500.000-nya itu kan saldo debit ya, selisih dari si debit dan kredit ya, 125 juta dikurangi 25.500.000 kan. Nah, lalu yang saldo kreditnya 0 ini itu gimana Kak? Maksudnya? Karena memang tadi kan memang 0 aja gitu. Iya. Pun kalau misalkan memang nggak dikasih 0 pun nggak apa-apa, Kak. Gitu. Tidak, karena kita tuh pokoknya keselisih antara debit dan kreditnya, terus disimpannya di mana gitu. Gitu sih, Kak. Gimana Kak Nindi? Kalau misalkan pernah ada kasus kayak misalkan di debitnya ternyata ada 2 tanggal tapi di kreditnya ada 1 tanggal gitu, pernah nggak sih Kak? Kira-kira? Gimana Kak? Misalkan dalam satu akun ini kas gitu kan,
di debitnya ada 2 tanggal, tapi di kreditnya tuh ada 1 tanggal. Itu mungkin nggak? Mungkin banget, Kak. Karena kebetulan ini kan cuman 2 tanggal ya, kayak jadi iya. cakupannya sedikit gitu ya. Ini pasti bakal ada beberapa tanggal lagi gitu. Nanti di sini tinggal dijumlahkan saja dulu, Kak. Jadi masing-masingnya di debit dan kreditnya itu dijumlahkan dulu, nanti tinggal diselisihkan gitu. Oh gitu, kayak Iya. satu tanggal satu gitu. Kalau untuk bentuk T, enggak ya? iya, kalau untuk bentuk T berarti dijumlahkan dulu semua tanggalnya, nanti diselisihkan, disimpannya di mana. Beda lagi dengan nanti yang 4 kolom sama 6 kolom, Kak. Kalau 4 kolom sama 6 kolom baru nanti setanggal-setanggal gitu. Oh iya. Oke. Itu, Kak. Makasih. Ya, makasih banyak, Kak. Gimana, ada yang mau diskusi lagi? Kak, mohon maaf, mau tanya. Ya, gimana, Kak Siti? Dulu saya pernah belajar tentang T-account ini. Tapi di kampus tuh belajarnya total debit dijumlahin, total kredit dijumlahin, terus nanti misalnya lebih besar di debit, nanti berarti ditulisnya di debit. Nah, kalau dulu saya belajar di kampus tuh kayak gitu, tapi kalau di sini kayak gini ya? Apa memang sama aja atau gimana? Sebenarnya sama aja sih, kayak karena memang untuk bentuk T ini kan yang sekarang sih Pak pelajari itu ya, di sini endingnya itu harus balance gitu. Nah, kenapa disimpannya yang saldo debit jadi di kredit? Karena memang tadi tujuannya harus balance. Kecuali kalau memang nggak usah balance, nggak apa-apa gitu. Maksudnya tujuannya bukan ke arah untuk balance, berarti tadi perlakuannya kayak yang Kak Siti paparkan tadi, ketika saldo debit berarti udah disimpannya di debit gitu. Ketika saldo kredit ya disimpannya di kredit. Kak, tapi di sini kasusnya endingnya itu harus balance di sini ya, Kak. Gitu. Tapi mungkin memang ada beberapa persepsi begitu ya terkait T-account ini. Yang si Pak pelajari selama ini memang gitu, Kak. Untuk yang di endingnya itu harus balance. Jadi untuk perlakuan saldo debit berarti disimpannya diletakkannya di kredit begitu. Barangkali nanti untuk jadi penengah atau apa nanti kita diskusi bareng lagi sama Kariska gitu ya. Terima kasih, Kak. Gini, saya jelaskan ulang ya, supaya nggak jadi ini. Jadi gini, untuk bentuk T ini, yang dimaksud oleh Kak Siva, yang harus balance-nya itu adalah saldo akhirnya aja. Tapi kalau untuk selisihnya, itu tetap disimpan di saldo yang terbesar. Misalkan, benar kata tadi yang berbicara siapa ya? Untuk bentuk T, ketika saldo lebih besar, Kariska, maaf putus-putus di aku. kredit kan lebih besar debit, maka debit. Putus ya Kak Rizka. Baliknya lebih besar dari saldo debit, lebih besar kredit kan tadi, maka selisihnya disimpan di untuk ini di balance kan, coba dijelaskan. Suaranya tadi putus-putus ya. Coba saya minta Siva diulang dulu untuk yang penjelasan Siva seperti apa. Nanti saya luruskan. Baik. Oke, untuk T-akun ya. Gimana? Suara Siva udah masuk? Masuk, Kak. Masuk. Oke. Jadi gini, untuk T-akun ini kan memang orientasinya tadi tujuannya kita harus membalancekan jumlah yang akhir gitu ya. Nah,
Otomatis ketika harus dibalancekan di jumlah akhirnya, berarti kita harus menyamakan jumlah atau nominal yang ada di debit dan di kredit. Dengan apa? Dengan selisihnya. Ketika yang lebih besar misalkan di debit, berarti selisihnya itu kita simpan di bagian kredit. Tapi tetap saldo yang selisihnya itu jadi saldo debit. Karena apa? Karena nominal yang paling besarnya itu yang di debit gitu. Tapi sekali lagi ini orientasinya itu endingnya harus dibalancekan gitu. Pun ketika tadi kasusnya memang ya udah cuman pengen tahu saldo selisihnya aja gitu. Berarti ya udah gak apa-apa, tinggal disimpan aja di bagian debit atau di bagian kredit terkait dengan selisihnya. Begitu mungkin Kariska. Oke. Jadi memang kebanyakan orang-orang diajarkan itu metode yang pertama, yaitu hanya menyimpan selisihnya aja. Jadi kita ambil yang umumnya aja, menggunakan metode selisih ya. Yang dibalancekannya jadi nggak usah aja, Siva ya. Oke. Jadi Baik, sekali Kariska, lagi terima saya kasih. klarifikasi bahwa untuk bentuk T itu selisihnya disimpan sesuai dengan sebelah mana yang paling besar. Apabila lebih dominan debit daripada kredit, berarti nanti selisihnya disimpan di debit. Apabila sebaliknya, berarti disimpan di kredit. Contoh, debit 10 juta, kredit 7 juta. Berarti selisihnya 3 juta disimpan di debit. Apabila sebaliknya, kredit 10 juta, debit 7 juta, berarti selisihnya 3 juta disimpan di kredit. Bisa dipahami untuk semuanya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Jadi kita ambil metode yang selisih aja. Karena memang umumnya dipakai yang selisih. Itu ya Siva ya. Silakan dilanjut. Baik, Kariska, terima kasih banyak. Ini Oke. sebelumnya teman-teman, mohon maaf ya, jadi ada perbedaan persepsi begitu. Gak apa-apa. Memang dalam akuntansi itu rata-rata metodenya ada yang umum dipakai, ada yang tidak. Nah mungkin Siva yang tidak umum dipakai. Jadi teman-teman seperti asing gitu dibentuk kayak ini. Karena lebih familiar dengan kontrol, lebih familiar dengan saldo rangkap gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan pembelajaran. Jadi semua harus dipelajari. Yang terpenting nanti tergantung kebijakan masing-masing aja mau pakai buku besar yang bentuk apa. Gitu ya. Paham semuanya? Paham, Kak? Paham, Kak. Oke. Sip, lanjut. Baik, Kariska, terima kasih banyak. Oke, kita samakan berarti ya persepsinya tadi berarti untuk yang di bagian kas, di sini di bagian kreditnya kita hapus lagi. Oke. Tadi selisihnya itu sekitar 99.500.000. Oke, di sini ya. Jadi nanti ini yang akan disimpan di bagian raca saldo nanti. Kemudian di sini delete aja. Oke. Begini ya teman-teman jadinya. Jadi untuk tadi sekali lagi berarti untuk selisihnya tinggal langsung aja simpan di bagian sesuai dengan yang paling besar gitu. Nanti di neraca saldonya. Ini kurang lebih terkait dengan buku besar yang bentuk T. Sekarang kita ke yang 2 kolomnya. Sepakat ya berarti untuk ini kita lanjut ke 2 kolom. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh? Gimana? Itu kalau di jurnal umum ada pemotongan pembelian atau penjualan itu masuk buku besar nggak? Iya, masukin aja Kak, berarti masukin akun. Kan berarti potongan penjualan begitu ya. Berarti akun beda lagi, buku besar lagi gitu. Oh, oke, oke. Terima kasih Kak. Oke, sekarang contoh soal yang untuk bentuk 2 kolom, buku besar bentuk 2 kolom.
sana udah ada contoh soalnya. Sama kayak tadi, berarti kita harus kita harus buat dulu buku besarnya. Di sana ada yang pertama ada nama akun, di sana berarti kas ya, teman-teman masukin. Nomornya kita coba satu-satu aja. Kemudian ada perlengkapan di sana. Perlengkapan nomornya kita coba 112. Dan yang ketiga, kebetulan ini cuma ada 3 akun yang terkaitnya, jadi cuma butuh 3 buku besar gitu ya. Pendapatan jasa. Di sana nomornya berarti 411 aja. Oke. Di sini mulai lagi kita berarti sekarang sesuai dengan tanggal begitu ya. Di sana ada di tanggal 10 Februari, di sana kas sebesar 10 juta dan kreditnya sebesar 10 juta untuk pendapatan jasa. Kita coba dulu untuk yang kas, berarti kita simpan di sini tanggalnya, di sini berarti Februari. Tanggal 10, keterangan. Nah, untuk yang di buku besar 2 kolom ini, memang tadi sama kayak yang buku besar bentuk T, cuman tadi berarti sekarang yang di 2 kolom ini informasinya lebih spesifik begitu, lebih kompleks di sana. Di sana kita harus mencantumkan keterangan. Keterangan di sini kan ada pendapatan jasa audit. Berarti teman-teman tinggal tulis aja pendapatan jasa. Referensinya teman-teman, kan kalau di jurnal itu suka ada yang namanya informasi, berarti kayak nama perusahaan, kemudian jurnal, periode, dan di bagian pojok kanannya itu, pojok kanan atas itu suka ada yang namanya halaman gitu. Nah, berarti kalau misalkan halaman 1 berarti halaman 1, halaman 2, halaman 2, berarti gitu ya. Nah, untuk referensinya di sini disimpan jurnal umum halaman 1. Karena memang ini di sini kita kan pakainya perusahaan jasa gitu ya. Kemudian di sini kebetulan jurnalnya jurnal umum. Berarti kita pakainya referensinya itu adalah JU1. Kenapa JU1? Karena jurnal umum di halaman 1. Beda lagi misalkan teman-teman dapat misalkan pendapatan jasa di tanggal 10-nya itu ada di halaman 5 misalkan di bagian jurnal umumnya, berarti JU 5 gitu ya. JU itu jurnal umum. Misalkan kalau beda lagi kalau misalkan teman-teman untuk perusahaan dagang, kan memang perusahaan dagang itu banyak jurnal khususnya gitu ya, kayak jurnal pembelian, berarti nanti teman-teman tinggal tulisnya JP atau JB, jurnal pembelian, karena kan kalau di perusahaan dagang ada jurnal penjualan juga gitu ya, jadi biar membedakan antara P untuk pembelian dan P untuk penjualan. Nanti teman-teman untuk referensi sebenarnya bisa custom sendiri gimana teman-teman. Yang penting teman-teman harus bisa membedakan bahwa oh itu teh jurnal umum, oh itu teh jurnal pembelian gitu ya. Nah, ini referensinya JU1. Kemudian jumlahnya kita masukin di sana sebanyak 10 juta. Nah, untuk yang di tanggal 10 di di tanggal 10 di bagian kas. Sekarang di tanggal 10 ada akun lagi yang namanya pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa. Nah, ini di bagian kredit kita masukin di sini Februari di tanggal 10, pendapatan jasa juga sama. Referensinya samakan saja teman-teman di JU1. Kemudian jumlahnya 10 juta. Nah, sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Oke. Sekarang kita ke yang tanggal 14. Di tanggal 14 di sana ada kas di debit sebesar 4 juta. Masukin di sini tanggalnya, berarti di tanggal 14. Apa keterangannya? Pendapatan jasa JU1 jumlahnya sebesar 4 juta. Kemudian di bagian kreditnya
ada pendapatan jasa di tanggal 14, berarti di sini kemudian pendapatan jasa JU1 sebesar 4 juta. Kemudian di tanggal 15 sama teman-teman kita masukin aja, tinggal masukin sesuai dengan yang ada di informasi jurnal. Di sana di tanggal 15 perlengkapan di debit sebesar 2.500.000. Berarti di sini di bagian debit Februari tanggal 15 di sana pembelian perlengkapan berarti beli perlengkapan. Referensinya sama, kita ambil di jurnal umum halaman 1, jumlahnya sebesar 2.500.000. Kemudian di kreditnya ada kas tanggal 15 perlengkapan. Referensinya sebesar 2.500.000. Nah, oke teman-teman udah selesai. Sekarang karena memang udah diposting semua nih, kita jumlahin nih dari bagian debit sama kredit yang di masing-masing akunnya. Di sana di bagian debit untuk yang bagian kas kita jumlahkan terlebih dahulu di bagian debitnya 14 juta. Kemudian di bagian kreditnya kita jumlahkan lagi sebesar 2.500.000. Selisih dari 14 juta dan 2.500.000 karena memang kita udah tahu ya di sini posisi debit itu lebih besar daripada yang kredit, berarti kita simpan di bagian debit selisihnya sebesar selisihnya. Karena 14 dikurangi 2.500.000. Nah, sebesar 11.500.000. Nanti nominal 11.500.000 ini selisihnya itu yang akan kita masukkan lagi ke bagian neraca saldo nanti. Kemudian di sini kalau untuk yang bagian perlengkapan karena memang di bagian kredit nggak ada, kemudian di tanggal lain pun nggak ada, jadi ya udah nanti nominalnya 2.500.000 saja. Kemudian di bagian pendapatan jasa. Di bagian pendapatan jasa kita jumlahkan karena memang posisinya cuma di kredit semua, jadi kita langsung aja dijumlahkan di bagian kredit. Nah, sebesar 14 juta, nanti ini yang akan diposting ke neraca saldo. Itu teman-teman untuk yang buku besar 2 kolom. Sama aja sebenarnya pengerjaannya kayak yang tadi di bagian T, cuman ada tambahan keterangan sama referensi gitu ya. Mungkin lanjut aja ya ke 4 kolom, supaya nanti, karena memang ini sama aja sih. Atau barangkali dulu, Kak. Boleh, silakan gimana Kak Rida? Iya, makanya Kak, kalau untuk kas itu kan karena di debit ada, di kredit juga ada, jadi ada selisih. Nah, terus selisihnya itu kan yang 11.500.000 itu ya, itu dikasih keterangan sesuatu, misalnya tulisan selisih gitu nggak Kak, biar ketahuan gitu kalau itu tuh selisih, soalnya kalau nggak ada keterangan gitu kan untuk aku yang baru gitu di dunia akuntansi tuh nggak bisa bacanya gitu nanti. Oke, boleh nanti Kak Rida tambahin aja selisihnya atau yang umumnya itu suka saldo Kak. Saldo, jadi saldo akhir yang ininya tuh saldo debit berarti gitu. Atau ya saldo debit. Nanti Kak Rida boleh ditambahin aja saldo debit gitu. Nanti misalkan ini nih, karena memang nggak ada lagi kan, jadi boleh nih di sini saldo debit besar 2.500.000. Itu Kak, di sini berarti saldo Kredit. Iya, benar banget gitu. Oh iya, makasih Kak. Terima kasih banyak Kak Rida. Kak Rida, by the way, Kak Rida dari mana? Aku dari SMK Utama Insani. Oh, itu di mana ya Kak? Di Tangerang. Oh, jauh juga ya. Oke, berarti sekarang tuh SMK gitu. Ngambil jurusan apa? Jurusannya OTKP sih Kak, perkantoran. Pengen belajar akuntansi juga gitu ya? Iya, pengen belajar aja sih. Oke. Baik Kak Rida, makasih banyak. Oke, Terima barangkali kasih. dari teman-teman yang lainnya ada yang
perlu didiskusikan lagi? Baik, Kak Zahratul, silakan. Oke Kak, izin masuk ya. Ini kan kalau yang dicontohkan ini pada perusahaan jasa Kak. Nah, apakah untuk perusahaan dagang itu sama? Soalnya itu aku kan udah dapat materi buku besar juga gitu. Kalau setauku yang diajarkan itu yang pada kolom keterangan itu pada kolom keterangan itu terteranya tuh posting. Terus ref-nya udah benar gitu. Tapi kalau di sini kan keterangannya ada pendapatan jasa, terusan beban perlengkapan atau beli perlengkapan, terusan ada pendapatan jasa juga, maksudnya per akun itu sendiri-sendiri. Nah di akun juga itu per akun juga sendiri-sendiri, tapi namun di keterangannya itu bukan nama akunnya, soalnya akunnya kan udah sendiri. Terus nggak ditulis lagi nama akun lagi gitu loh. Ya, tapi ditulisnya itu tulisannya posting. Misal posting dari jurnal umum, posting dari jurnal kas masuk, posting dari jurnal kas keluar kayak gitu. Apakah apakah juga sama? Gitu udah sih. Oke, terima kasih banyak Kak Zahratul. Oke, sejauh yang saya pelajari gitu ya terkait dengan buku besar, baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, ini di sini di bagian keterangan itu memang disimpannya itu keterangan terkait dengan transaksi apa yang terjadi di jurnal itu begitu Kak Zahratul. Misalkan ini aja yang di sini di tanggal 10 kan berarti pendapatan jasa audit. Nah, keterangannya itu ya berarti terkait dengan pendapatan jasa begitu. Nah, adapun ketika Kak Zahratul bilang tadi katanya terkait dengan keterangan gitu ya, ada posting dari gitu. Di sini kan sudah ada referensinya begitu. Tapi tadi kembali lagi mungkin ada beberapa persepsi lagi begitu ya. Barangkali dari Kak Rizka ada yang harus diinikan lagi, boleh Kak Rizka? Tambahan aja dari saya bahwa untuk keterangan itu boleh menggunakan kata posting, boleh menggunakan keterangan transaksi yang terjadi. Jadi itu sudah benar dua-duanya. Nah, kenapa harus kenal apa ya istilahnya tuh metode-metode pengerjaan di setiap tahapan? Karena itu mengundang bisa jadi kesalahpahaman ya. Nah, jadi untuk jawabannya adalah boleh menggunakan kata posting dan boleh juga menggunakan keterangan transaksi yang terjadi. Misalkan ada penambahan kas dari kegiatan jasa, berarti tinggal ditambahkan aja keterangannya, pendapatan jasa atau dihasilkan dari penjualan kah atau pelayanan jasa A, B, C, D-nya boleh. Boleh dengan menggunakan kata posting saja untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan keterangan biasanya kayak gitu. Kalau posting berarti di jurnal umum kan udah jelas. Ada transaksinya, kemudian ada nama akunnya, kemudian ada keterangan nominalnya. Nah, apabila ingin menggunakan keterangan transaksi di buku besar, itu biasanya untuk memperjelas aja. Jadi dua-duanya boleh. Gitu ya. Lanjut. Oke, Kak. Tapi Kak, izin feedback juga. Itu berarti untuk semua perusahaan ya Kak, kan misal perusahaan jasa kan ada kas masuk, ada kas keluar, gitu. Maksudnya juga untuk semua perusahaan, misal manufaktur juga kah, terus dagang sama jasa juga gitu. Maksudnya berlaku untuk ketiga golongan klasifikasi perusahaan itu Kak. Berlaku untuk semuanya ya. Oke Kak, paham. Makasih Kak. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Rizka, Kak Zahratul atas pertanyaannya. Oke, itu ya terkait dengan buku besar 2 kolom. Barangkali dari teman-teman yang lainnya juga. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk yang buku besar 2 kolom. Sekarang kita pindah ke buku besar yang
4 kolom. Nah, 4 kolom tadi kenapa disebut 4 kolom? Karena di sini ada kolom tanggal keterangan referensi 1 kolom, kemudian debit 1 kolom, kredit 1 kolom, dan saldo sekarang udah punya kolomnya masing-masing gitu ya. Jadi buku besarnya berbentuk 4 kolom gitu. Nah, di sana juga udah ada contoh soalnya, sama aja kayak yang tadi di bentuk T contoh soalnya, cuman kita penerapannya yang agak beda gitu, yang di buku besar 4 kolom gitu ya. Sama kayak tadi kita simpan, kita buat akun-akun atau buku besarnya terkait dengan akun-akun yang ada di jurnal. Di sana ada kas 111, kemudian ada bangunan 121, kemudian ada kendaraan 122, kemudian ada peralatan, peralatan udah ya? Belum. Oke, peralatan 1, 2, 3. Dan yang terakhir modal Rizal. 311. Oke. Masuk nih kita ke posting. Yang pertama di transaksi pertama terlebih dahulu, di sana di tanggal 1 ada kas di debit sebesar 125 juta. Kita simpan di sini Februari 01. Keterangannya tadi boleh posting juga, boleh keterangan yang ada di jurnal modal awal gitu ya. Referensinya kita ambil jurnal umum 1, jurnal umum halaman 1, kita asumsikan saja seperti itu. Kemudian di debit sebesar 125 juta. Teman-teman, untuk yang di buku besar 4 kolom ini, karena memang saldonya udah punya, gitu ya, udah punya masing-masing tempat gitu. Jadi, sebelum kita ke transaksi selanjutnya, sebelum kita ke akun selanjutnya, sebelum kita ke tanggal selanjutnya, kita isi dulu di bagian kolom saldo. Di sini ada 125 juta, sesuai dengan nominal yang dimasukkan begitu ya. Nah, itu untuk yang kas. Kemudian yang bangunan. Di sini Februari tanggal 1, keterangannya modal awal, di sana JU 1, kemudian di bangunan sebesar 350 juta, di debit, saldonya kita langsung masukkan aja, 350 juta. Kemudian yang selanjutnya di akun kendaraan, Februari 01, modal awal, referensinya JU 1, debitnya 150 juta. Perlu diingat juga ya teman-teman untuk saldo, di sana kan karena memang debit gitu ya, sebelumnya debit, jadi di saldonya ya udah gak usah dikasih keterangan dalam kurung gitu. Kalau misalkan nanti di saldonya kredit, berarti nanti dikasih dalam kurung aja gitu ya. Atau bisa aja langsung nih ditambahin misalkan dalam kurung debit gitu. Tapi kayak lebih simple, gak usah dikasih, tapi yang kredit nanti dikasih dalam kurung gitu. Itu yang lebih simple. Itu untuk yang kendaraan tadi ya. Sekarang kita di bagian kreditnya, di tanggal 1 Februari itu ada modal Rizal. Masukin di sini tanggal bulan Februari, tanggal 01 di bagian kredit, ada modal awal terlebih dahulu, kemudian CU 1 di bagian kredit tadi sebesar 625 juta. Nah, ini udah dikredit nih teman-teman. Jadi saldonya untuk membedakan antara itu saldo debit atau saldo kredit, jadi kita pakai dalam kurung aja 625 juta. Menunjukkan bahwa saldo ini tuh ada di kredit. Ini otomatis ya, nggak bisa dalam kurungnya, jadi maksudnya ini kredit aja gitu ya. Oke, sekarang kita ke tanggal 5. Tanggal 5 di sana di debit ada peralatan. Peralatan, bikin dulu tanggalnya, tanggal 5, pembelian peralatan. Beli peralatan.
pendapatan. Referensinya CU1, kemudian di debitnya sebesar 25.500.000. Langsung aja dimasukin 25.500.000. Nah, di kasnya di tanggal 5 nih, di bagian kredit, beli peralatan. CU1, bagian kreditnya sebesar 25.500.000. Nah, berarti kita langsung nih teman-teman, di saldo ini tuh langsung nominal dari selisihnya teman-teman. Dari 125 juta dikurangi 25.500.000. Jadi untuk saldo di sini langsung selisihnya aja. Jadi nah, sebesar 99.500.000 karena memang saldonya lebih besar di debit, jadi ya udah gak usah dikasih keterangan dalam kurung. Berarti ini nunjukin nanti di neraca saldonya kita simpen sebesar 99.500.000 di bagian debit gitu ya. Itu untuk yang buku besar 4 kolom. Gimana teman-teman, barangkali ada yang mau didiskusiin dulu? Cukup? Langsung mungkin ya ke yang 4 kolom, ke yang 6 kolom. Yang 6 kolom sama aja kayak yang tadi 4 kolom, cuman tadi saldo debit kreditnya udah dipisah, udah punya masing-masingnya nih tempatnya. Nah, sekarang kita bikin dulu nama buku besarnya, di sana ada kas. Kemudian perlengkapan. Sana 112, kemudian pendapatan jasa. Di sana 411. Ya. Kita langsung aja ke tanggal 10 Februari, di sana ada kas di debit. Februari tanggal 10, keterangannya pendapatan jasa. Referensinya CU1, kita asumsikan aja kayak gitu. Kemudian di debit sebesar 10 juta. Di kredit nggak ada gitu ya, jadi kita langsung aja nih saldonya langsung disimpan di saldo debit teman-teman. Nah, kemudian di bagian kreditnya ada di pendapatan jasa. Tanggal 1, pendapatan jasa, referensi CU1 di kredit ya teman-teman. Jangan lupa di sana sebesar 10 juta. Kemudian di saldonya langsung aja disimpan di bagian kredit. Nah. Selanjutnya tanggal 14. Tanggal 14 di sana ada transaksi di akun kas. Sama pendapatan jasa JU1. Kemudian di debit sebesar 4 juta. Nah, karena sama-sama debit, jadi tinggal dijumlahin aja 10 juta ditambah 4 juta. Ya. Jadi 14 juta. Kemudian di pendapatan jasa tanggal 14, pendapatan jasa CU1 di bagian kredit sebesar 4 juta. Jadi langsung aja 14 juta. Jadi rumusnya kalau misalkan untuk yang di 6 kolom ini, ketika yang awal debit, yang akhir debit, berarti dijumlah. Kalau misalkan yang awal debit, yang akhir kredit, berarti tinggal diselisihin aja, gitu ya. Nanti selisihnya tinggal yang paling besar, yang di mana, yang di debit atau yang di kredit, berarti disimpannya di sana, gitu ya. Kemudian yang terakhir, transaksi yang terakhir di tanggal 15, itu ada pembelian perlengkapan, berarti beli perlengkapan. Referensinya JU1 di bagian debit sebesar 2.500.000. Langsung aja nominalnya masukin. Nah, kemudian di akun kas. Di akun kas di tanggal ini tadi tanggal 14 ya.
tanggal 15. Ini beli perlengkapan CU1 di bagian kredit sebesar 2.500.000. Nah, karena di sini, karena awalnya saldonya itu di debit sebesar 14 juta dan sekarang di kredit, berarti selisihnya. Karena kita tahu ya 14 juta sama 2.500.000 kan lebih besar dari di debit berarti kan. Berarti selisihnya bakal kita simpan di bagian debit gitu. Tinggal dikurangin aja, kalau misalkan memang beda tinggal dikurangin aja teman-teman gitu. Nah, ini saldo akhirnya 11.500.000. Itu teman-teman untuk yang buku besar 6 kolom, berarti nanti tinggal diambil nominal untuk yang di saldo neraca saldonya itu nominal yang paling akhir, entah itu di debit atau di kredit. Kayak untuk yang kas nih, akun kas, berarti di sini saldo debit, berarti nanti 11.500.000 ini yang akan diposting ke nanti di neraca saldo gitu ya. Kemudian untuk yang di perlengkapan di debit sebesar 2.500.000, kemudian di pendapatan jasa di saldo kredit berarti nanti sebesar 14 juta. Itu teman-teman untuk yang buku besar 6 kolom, barangkali ada yang mau didiskusiin dulu sebelum ke neraca saldo gitu ya. Gimana? Kak, aku mau tanya. Silakan Kak Puput. Berarti kalau untuk nentuin saldo akhirnya itu setiap tanggal yang di debit semua itu ditambah, kalau misalnya ada saldo kredit itu kurang. Gimana Kak Puput? Suaranya putus-putus. Untuk nentuin saldo akhir di kolom 6 ini, kalau misalnya ada salah satu tanggal yang di kredit itu pasti kurang ya Kak? Mohon maaf Kak Puput, masih belum jelas. Untuk nentuin saldo akhirnya itu, kalau misalnya semua tanggalnya di debit itu berarti tinggal dijumlah semua ya Kak. Kalau misalnya ada salah satu yang di kredit, itu berarti dia dikurang. Dan saldonya ditaruh sesuai dengan saldo yang paling besar ya Kak. Ya, benar banget Kak Puput, benar banget. Jadi kalau misalkan memang di debit semua, berarti tinggal dijumlahin aja gitu. Tapi kalau misalkan ada yang di kredit, berarti tinggal diselisihin. Dan disimpannya sesuai dengan nominal yang memang paling besar. Misalkan di debit yang paling besar, berarti selisihnya itu antara di debit dan kredit itu disimpannya di bagian yang paling besar gitu ya, Kak Puput. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Puput. Yang lain barangkali? Cukup? Oke, coba di stop share dulu ya. Oke, itu teman-teman terkait dengan buku besar, berarti udah selesai nih terkait dengan buku besar. Memang masih kayak masih umum gitu ya, karena kita juga belum coba bahas tentang buku besar yang di buku besar di perusahaan dagang dan sebagainya, tapi ini sebagai gambaran umum terlebih dahulu. Seenggaknya buat kayak pintu masuk gitu untuk ke buku besar yang nanti di perusahaan dagang gitu. Itu teman-teman terkait dengan buku besar, barangkali ada yang mau didiskusiin dulu sebelum akhirnya kita ke yang neraca gitu, neraca saldo. Silakan Kak Rida. Kak, kalau dari 4 format buku besar itu yang paling digunakan di perusahaan itu yang mana ya Kak? Baik, untuk yang terkait dengan buku besar yang bentuk itu ya, Pak, sebenarnya yang paling banyak digunain di perusahaan itu yang paling simpel, itu yang bentuk T. Karena apa? Karena emang sesimpel itu gitu. Meskipun memang informasi yang terkaitnya emang nggak kayak sespesifik yang di buku besar 2 kolom atau 4 kolom atau 6 kolom, tapi kan kalau di perusahaan mah berpacu dengan waktu gitu ya. Jadi memang yang paling simpel, yang paling digunain gitu ya, itu yang bentuk T gitu. Kak Rida tadi ya. Oh iya, makasih Kak. Baik, Kak Rida, terima kasih banyak. Barangkali dari teman-teman yang lainnya? Cukup?
dilanjut aja mungkin ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan neraca saldo gitu ya. Untuk neraca saldo ini simple banget sih. Ini mau izin dulu share screen ya. Nah, masih udah ada ya teman-teman? Coba di. Nah, sekarang kita ke neraca saldo. Neraca saldo ini kayak biasa kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan definisinya, di mana neraca saldo itu yang memuat daftar akun beserta saldonya, baik saldo debit maupun saldo kredit. Nah, formatnya kayak gini teman-teman tuh, ada nomor akun, nama akun, kemudian debit dan kreditnya. Di sini kayak biasa, karena memang neraca saldo, tadi juga yang di buku besar teman-teman harus dikasih kayak keterangan ini ya, nama perusahaan, kemudian di bawahnya buku besar, periodenya, periode tahun yang berjalan yang lagi dibuatkan buku besarnya, kemudian satuan mata uangnya misalkan dalam rupiah, atau misalkan dalam ribuan rupiah, begitu ya. Kemudian di sini ada beberapa kemungkinan kesalahan ketika teman-teman posting dari buku besar ke neraca saldo. Karena memang kan kita terlepas dari seorang akuntan gitu ya, kita juga seorang manusia yang punya kesalahan gitu ya. Nah, tapi kita bisa prediksi nih kemungkinan kesalahan-kesalahannya itu dari mana. Yang pertama, dari perhitungan debit dan kredit. Nah, teman-teman barangkali nanti pas di nominal yang ada di buku besar itu teman-teman tuh salah menjumlahkan gitu, yang harusnya debit dan kredit itu selisihnya yang dicantumkan, tapi malah jumlahnya gitu. Nah, teman-teman harus hati-hati di sana karena memang kan harus teliti juga gitu ya. Kemudian dalam mencatat saldonya, barangkali ketika di buku besar itu saldo akhirnya itu sebesar 1.500.000, tapi pas di neraca saldo malah disimpannya 150.000 misalkan gitu ya. Kemudian memasukkan saldonya. Nah, barangkali ketika untung saldo debit misalkan, tapi kita memasukkannya itu di bagian kredit. Nah, itu kan akan jadi masalah. Ada akun yang belum dicatat. Nah, ini juga jadi kemungkinan yang yang bakal terjadi ketika kita memposting dari buku besar ke neraca saldo gitu. Karena apa? Karena nanti di akhir tuh teman-teman, di akhir jumlah debit sama jumlah kreditnya itu harus balance teman-teman gitu. Jadi itulah kenapa ketika di neraca saldo ini harus dibutuhkan ketelitian yang tinggi gitu ya. Nah, kita lanjut aja ke ke contoh soalnya. Di sana lihat lagi di yang tadi aja ya teman-teman. Nah, di sini kan udah ada buku besar 6 kolom. Kita ambil yang buku besar 6 kolom aja untuk yang diposting ke neraca saldonya gitu. Nah, di sana ada akun kas, kemudian akun perlengkapan, pendapatan jasa. Ada 3 akun yang terkait. Kita ambil di sini kayak yang tadi ya. Informasi perusahaan harus dicantumkan di sana. Kemudian disimpan neraca saldo juga, misalkan periodenya per 28 Februari, misalkan 2000XX. Nah, satuan mata uangnya misalkan rupiah. Rupiah. Nah, gitu ya. Nah, nomor akunnya tadi sesuai yang ini. Jadi, tadi kan kalau buku besar itu harus ngurut tadi ya, teman-teman. Terusnya harus ngurut, teman-teman harus bikin dulu buku besarnya, kemudian masukin akun-akun yang memang terkait di jurnalnya, kemudian diurut, dicatatnya itu sesuai dengan urutan yang nomor akun yang paling kecil. Di sini kan udah terurut ya, teman-teman. Jadi nanti di neraca saldonya juga bakal keurut tuh, gitu. Kita nulis tuh bakal keurut. Nah, kita ke contoh di sini ada buku besar di bagian kas. Yang pertama ya, di sini simpan nomor akunnya 111, nama akunnya kas. Nah, di sini di bagian 6 buku besar 6 kolom itu saldo yang terakhirnya itu di debit sebesar 11.500.000. Jadi kita simpan di bagian debit sebesar 11.500.000. Nah, gitu.
Kemudian, yang selanjutnya, akun perlengkapan. Simpan nomor akunnya berapa tadi? 112 di perlengkapan. Kita simpan di bagian debit sebesar 2.500.000. Nah, yang terakhir, akun pendapatan jasa 411 dan saldo yang terakhirnya itu di kredit sebesar 14 juta. Simpan di sini 411 pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 14 juta. Di kredit ya, teman-teman. Selanjutnya, udah ya. Oke, udah. Oke, nah karena memang di sini yang di 6 kolom itu cuman kebetulan ya teman-teman transaksinya cuman ada 3 tanggal, kemudian 3 akun yang terkait. Jadi memang untuk di neraca saldonya pun hanya segini gitu, sesuai dengan informasi yang tadi disediakan. Nah, tapi nanti pada kenyataannya tuh bakal banyak banget teman-teman akun-akun yang memang terkait kayak pendapatan, kemudian nanti ada modal juga, kemudian ada beban-beban juga. Pokoknya nanti udah dimasukin nih teman-teman buku besarnya sesuai dengan urutan buku besar ke neraca saldo. Nanti teman-teman tinggal jumlahin di endingnya. Dan tadi harus balance gitu ya. Di jumlahnya kita coba di sini zoom. 14 juta. Dan di kredit pun 14 juta. Jadi ini udah balance gitu. Nah itu teman-teman terkait dengan neraca saldo gitu. Jadi kalau neraca saldo mah tinggal ambil aja dari buku besar gitu. Jadi kuncinya berarti buku besarnya harus teliti seteliti mungkin. Tapi di luar itu jurnal pun harus harus teliti juga. Tapi sebenarnya untuk proses untuk siklus akuntansi ini memang dibutuhkan ketelitian di setiap prosesnya begitu. Jadi teman-teman harus ekstra telitinya. Itu terkait dengan neraca saldo, barangkali dari teman-teman ada yang harus didiskusiin lagi? Gimana? Aman? Untuk neraca saldo aman? Ya, sepertinya sudah aman ya. Gimana, aman semua? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Aman, Kak. Masih ada materi lagi dari Kak Siva? Cukup, Kak. Ini terakhir. Udah cukup. Oke. Sip. Izin di stop share. Terima kasih banyak Kak Siva. Bagus banget pemaparannya ya. Jadi Kak Siva itu bisa dibilang mentor yang sedang training ya, calon mentor di RR-Planner ini yang insya Allah bakalan jadi bukan pengganti tapi lebih kepada orang yang membantu saya untuk mengajar nantinya. Nah, kemudian kesimpulan untuk pertemuan kita malam ini adalah teman-teman ketika sudah mengetahui konsep dari buku besar dan neraca saldo, artinya teman-teman sudah punya 2 ilmu baru setelah jurnal umum kemarin. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo, mereka saling berkaitan. Mereka saling mempunyai pengaruh. Apabila dari jurnal umum tidak balance, artinya tahap selanjutnya pun nggak akan seimbang. Nah, begitu pula apabila di jurnal umum sudah benar, buku besarnya kurang teliti pada saat posting. Maka tahapan selanjutnya pun bakalan
banyak salahnya atau nggak balance. Nanti ujungnya di neraca saldo. Jadi kesimpulannya aja adalah kalau misalkan jurnal umum, buku besar kurang teliti di neraca saldo, konsekuensinya nggak akan seimbang saldo akhirnya. Nah, teman-teman berarti udah mengenal dari konsep, silahkan untuk selanjutnya dipelajari lebih teliti lagi, dipelajari lebih banyak lagi. Karena ingat, kunci belajar akuntansi sukses itu, pertama mampu mempelajari, kedua mampu mempraktekkan, ketiga harus mampu sering latihan. Kalau 3 tahap atau 3 kunci tersebut sudah diamalkan atau sudah dipraktekkan kepada diri sendiri, insya Allah bakalan awet ilmunya. Itu saja untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.